perpecahan antar bangsa Eropa. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu AFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Negara-Negara ASEAN. Perdagangan bebas yang dianut banyak negara di dunia ikut mempengaruhi negara-negara ASEAN. Konsep free trade area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari tahun 1992 dalam pertemuan tingkat kepala negara Asia Summit keempat di Singapura. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dampak AFTA bagi negara-negara ASEAN adalah masih bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun khusus barang-barang impor dari sesama anggota ASEAN, tarifnya ditekan antara 0 sampai 5% saja. Selanjutnya yang ke-9 yaitu KAFTA atau Perjanjian Pasar Bebas Amerika Tengah. Merupakan kerjasama yang mirip dengan NAFTA. Kelompok ini diinduksi oleh blok perdagangan antara Amerika Serikat dan 6 negara yang jauh lebih kecil. Didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat dan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. Negara-negara Amerika Tengah dan Republik Dominika merupakan pasar ekspor terbesar kedua di Amerika Latin setelah Meksiko. NAFTA bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu, juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan Perjanjian Perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya itu yang ke-10, NAFTA. Kawasan perdagangan bebas ternyata tidak hanya dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN. Di kawasan Amerika Utara, kesepakatan untuk membentuk kawasan bebas perdagangan yang disebut NAFTA dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dilakukan pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Namun pelaksanaan NAFTA dimulai pada awal tahun 1994. Tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA yaitu yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua yaitu mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Yang keempat yaitu mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Yang terakhir yaitu ASEAN. Merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Saat itu anggota dari ASEAN hanya beranggotakan 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara tersebut mengadakan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan sekaligus menandatangani sebuah deklarasi ASEAN yang disebut Deklarasi Bangkok. Pertemuan tersebut diwakili oleh masing-masing perwakilan negara. Di antaranya yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik,
Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura yaitu S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Kanat Homan. Seiring berjalannya waktu, ASEAN yang awalnya terdiri dari 5 negara, kini telah berkembang menjadi 10 negara. Kelima negara tambahan tersebut bergabung pada periode waktu berikut. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam pada tahun 1984, bergabung sebagai anggota ke-6 dalam sidang khusus para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta. Yang kedua yaitu Vietnam pada tahun 1995, menjadi anggota ke-7 pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Yang ketiga yaitu Laos dan Myanmar pada tahun 1997, resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia. Yang keempat yaitu Kamboja pada tahun 1999, bergabung sebagai anggota ke-10 dalam upacara khusus penerimaan di Hanoi. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima yaitu bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa pembentukan organisasi regional memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah landscape politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah tersebut. Organisasi regional dapat menjadi platform penting untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara anggota, mempromosikan perdagangan dan investasi lintas batas, serta memperkuat koordinasi dalam mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim dan bencana alam. Namun di satu sisi, organisasi regional juga berdampak negatif ketika terjadi perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota, kurangnya sumber daya, dan tantangan politik internal di masing-masing negara. Baik, terima kasih kelompok 7 atas penyampaian materi yang luar biasa dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Maka akan dibuka sesi diskusi dengan kuota penanya yaitu 2 orang. Yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur Raise Hand. Saya persilahkan. Baik, Silviana, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan untuk bertanyanya. Dari materi yang telah dijelaskan, salah satu contoh organisasi regional yaitu SEATO. Jadi pertanyaan saya, apa saja sih hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembentukan organisasi SEATO tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Apakah mau ditampung atau langsung dijawab? Boleh tampung dulu ya, moderator. Oke. Nah, tadi yang Raise Hand, satu lagi, Utin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin izin bertanya, bagaimana organisasi regional dan global dalam mempengaruhi kehidupan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita persilahkan kelompok 7 untuk mencari jawabannya. Baik, Dina. Terima kasih moderator, izinkan saya menjawab. Pertanyaan dari Silviana Purti Lavianti. Pertanyaannya adalah apa saja hambatan yang dihadapi SEATO dalam pembentukan organisasinya. Baik, sebelum kita mengetahui hambatan-hambatannya, terlebih dahulu lebih baik kita mengetahui dahulu apa itu SEATO, yaitu seperti yang sudah dijelaskan, SEATO adalah singkatan dari Southeast Asia Treaty Organization atau Organisasi Perjanjian Asia Tenggara. Ini tuh sebuah organisasi militer yang didirikan pada tahun 1954 sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ancaman komunis di Asia Tenggara, terutama setelah Perang Korea dan jatuhnya Indochina Prancis. Anggota awalnya tuh termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Jadi Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Australia, Selandia Baru, nih negara bukan bagian dari Asia Tenggara tapi merupakan pihak penengah dalam konflik yang terjadi. Meskipun SEATO ini memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, tapi organisasi ini akhirnya dibubarkan dan tidak aktif pada tahun 1977. Nah, dalam pembentukannya tuh terdapat beberapa hambatan, yaitu meliputi yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Seperti yang kita ketahui, negara-negara di Asia Tenggara tersebut memiliki latar belakang dan sejarah yang berbeda-beda, sehingga negara-negara anggota itu memiliki sistem politik dan ideologi yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya untuk mencapai kesepakatan yang kokoh. Kemudian yang kedua adalah ketegangan regional. Wilayah Asia Tenggara pada saat itu tuh dipenuhi dengan ketegangan politik dan konflik, seperti Perang Korea dan Indochina Pasifik, yang menyulitkan upaya koordinasi antar negara-negara anggota. Jadi dibutuhkan waktu yang lama mungkin dalam pemecahan masalahnya untuk berkoordinasi dengan negara-negara yang berkonflik. Kemudian yang ketiga adalah adanya resistensi dari negara-negara non-blok. Jadi negara-negara non-blok ini tidak mau terlibat dalam aliansi militer ini atau tidak mau ikut-ikutan karena mereka menentang pembentukan SEATO. Yang keempat adalah kebijakan luar negeri yang beragam. Negara-negara anggota memiliki kebijakan luar negeri yang beragam yang bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan bersama dan koordinasi tindakan. Yang kelima adalah kompleksitas politik dan sejarah. Faktor-faktor politik dan sejarah di wilayah Asia Tenggara ini termasuk hubungan antar negara dan masa lalu kolonialisme juga mempengaruhi proses pembentukan SEATO. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya. Apabila masih ada yang belum jelas, saya persilahkan untuk bertanya.
Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Dina. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Baik, Angela, saya persilahkan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Yutin. Tadi pertanyaannya bagaimana organisasi regional dan global mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Jadi organisasi regional dan global ini pasti mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Misalnya dalam aspek ekonomi. Keanggotaan dalam organisasi regional seperti ASEAN ini memungkinkan Indonesia untuk terlibat dalam kerjasama ekonomi regional yang meliputi perdagangan bebas, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Nah, hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi, sehingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemudian dalam bidang lain, misalnya dalam bidang politik. Melalui partisipasi dalam organisasi regional dan global ini, Indonesia memiliki platform untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam forum internasional. Nah, ini termasuk pembahasan isu-isu politik, keamanan, hak asasi manusia, dan perdamaian regional. Kemudian dalam aspek lingkungan, organisasi lingkungan global ini seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perubahan Iklim ini memainkan peran penting dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia. Kerjasama regional dalam hal ini seperti melalui ASEAN juga penting untuk mengatasi masalah lingkungan lintas batas, seperti pencemaran udara dan laut, deforestasi, dan perubahan iklim. Kemudian dalam bidang lain seperti bidang kesehatan, organisasi regional dan global seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan ASEAN memiliki peran dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti pandemi. Kerjasama di tingkat regional ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan bantuan antar negara dalam menangani krisis kesehatan. Kemudian dalam aspek keamanan, organisasi regional seperti ASEAN dan global seperti PBB memiliki peran dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Indonesia dan di seluruh dunia. Melalui kerjasama keamanan regional dan internasional ini, upaya bersama dapat dilakukan untuk mengatasi konflik bersenjata, terorisme, dan kejahatan lintas batas. Jadi, organisasi regional dan global ini pasti mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Begitu, apakah bisa dipahami, Utin? Bisa Angela. Makasih ya. Sama-sama. Baik, dari kedua jawaban dari kelompok 7, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Tidak ada? Oke. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir juga agenda kita hari ini. Saya mendapatkan beberapa masukan dari presentasi kelompok 7 hari ini, yaitu tentang pentingnya pemahaman organisasi regional bagi mahasiswa, karena memberikan pemahaman tentang dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Ini membantu kita dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara di kawasan itu, serta memperluas wawasan mengenai kerjasama antar negara dalam memecahkan masalah bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Anastasia Amalia Putri, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anastasia.